Untuk tindakan inhalasi pada pasien ini tujuannya apa? Untuk Coba dibaca modulnya itu. Isi dong, gue mau di situ dah. Bentar, Tujuannya lu apa? geser ke sini. untuk mengeluarkan Apa tujuannya? Tujuan tindakan inhalasi apa, ayo? Inhalasi. Inhalasi kan apa namanya? Inhalasi tujuannya apa? Melegakan pernapasan pasien, terus apa lagi? Memberikan mengeluarkan Mengencerkan sekret pasien. Apalagi? melegakan pernapasan, udah Menggerakkan jalan pernapasan pasien, apalagi? mengalihkan pernapasan, Memenuhi kebutuhan oksigen pasien. Mencegah. Kemudian selain itu mencegah infeksi pada saluran. jalan napas pasien. Oke, ini dilakukan pada pasien yang seperti apa? Selain sesak, apalagi? batu, Pada pasien yang terdapat sekret ya, Ya, ada jalan napasnya. Oke, untuk tindakan inhalasi, saya pikir semua sudah tidak asing ya. Jadi alatnya ada mesin nebulizer, kemudian ada masker. Nah di sini ada untuk tempat obatnya ya. Kemudian biasanya obatnya apa? Obatnya biasanya apa? Salah satunya apa? Nah, pertama sama seperti biasa ya, kita tetap komunikasi ke pasien. kita salam terpenting dulu. Permisi Pak, perkenalkan saya perawat Yarwin. Saya bertugas dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Maaf Pak, boleh disebutkan dulu nama dan tanggal lahirnya? Oke, sudah sesuai ya, nama tanggal lahir dan rekam medis sudah sesuai. Karena jangan sampai kita salah pasien. Oke, maaf Pak, tujuan saya kesini pertama saya menyampaikan bahwa dari hasil pengkajian yang dilakukan sebelumnya ternyata Bapak memiliki ada sekret nih di jalan napasnya. Nah, di sini kami mau membantu untuk mengeluarkan sekretnya. Tentunya kami melakukan penguapan nih Pak. Jadi kalian nggak usah menyebutkan kami mau melakukan inhalasi. Nah, kami mau memberikan uap. Jadi nanti akan ada asap yang keluar dari masker, kemudian Bapak nanti silakan dihirup. Untuk tindakannya itu sekitar 15 sampai 20 menit. Pak, bagaimana? Apakah Bapak setuju? setuju. Saya setuju. Setelah itu baik Pak, saya akan siapkan alatnya terlebih dahulu. Kenapa berdua? Mau keluar? Mau keluar? Enggak apa-apa. Ya, jangan main-main ya. Oke. Nanti kamu praktekkan semua yang saya lakukan berdua ya. Oke. Setelah itu sampai mana tadi? Oke. Kita sudah kontrak waktu dengan pasien ya. Nah, setelah kita kontrak waktu dengan pasien, kita siapkan alatnya tadi. Kemudian pastikan semua alatnya lengkap. Kemudian alatnya kita dekatkan ke pasien. Nah, setelah kita dekatkan alatnya ke pasien, kita tetap cuci tangan, kemudian pakai handscoon. Setelah itu tetap jaga privasi pasien. Jaga privasi pasien. Kemudian sampaikan posisi. Pertama kita atur posisi dulu. Posisinya seperti apa? Posisi semi. Coba diatur dulu di situ. Ada nggak? Luas. Adanya Ini yang pakai listrik ya. pakai listrik. Pakai tombol aja, pakai bantal. Coba cari kabelnya, ada nggak? Ini Pak, kabel ini sih. Ini nih. Nak. Colokan enggak panjang. Enggak.
Ini pendek. Pakai rolan. Bisa dicoba di sini. Ini sumber. Ini kesempatan. Sampai nggak kabelnya? Coba ditekan. Outnya ada nggak di situ? Siapa Gaby? Mana dia belum cari kabar? Sebelah sini. Kabel itu buat. Itu bukan ya? Ini bagus. Iya, ini Apaan tuh? Nggak bisa ya? kabel sini aja coba. Cabut ya, cabut dan kabel sini aja nih. ada udah ada. Kabel sini aja. Ini siapa yang tes? Nggak tahu. Cabut aja coba. Cabut udah ada. Bisa gak? Nggak nyala. Lagi-lagi nih, lagi. Awas itu palanya. Coba bismillah. Ayo semangat sih kan. Enggaknya nggak tahu. Kerja karasi. Udah bisa. Coba lanjut lagi. Dinaikkan. Dia kata ini nak. Turun. Oke, jadi pasiennya kita berikan sampai posisi apa? Semi fowler. Lagi. Lagi. Oke, udah. Ininya. Gerah gue. Ini apa sih? Wih. Oke. Ini ada colokan. Itu bohongan. Ada kita punya stokon. Gue minta stop kontak dulu. Oke. Jadi pertama ini supaya kita hanya mereview ya. Nah, kita siapkan terlebih dahulu obatnya. Kita masukkan obatnya. Ada enak saya nggak yang udah terbuka di situ? Itu Pak. Yang udah terbuka ada nggak? Berat banget tangan gue.
Jadi biasanya kalau di pasiennya langsung ya kita pakai Ventolin ya. Jadi yang seperti ini tergantung pasien itu sediaan atau dosisnya berapa kebutuhannya. Nah, untuk di sini kita karena latihan jadi kita pakai NaCl dulu ya. Iya. Oke, jadi obatnya kita masukkan ke tempatnya sini. Kemudian setelah itu kita sambungkan. Oke. Nah, sebelum kita berikan inhalasi ke pasien, kita harus kaji lubang hidung pasien terlebih dahulu. Kita lihat apakah misalkan ada yang bisa menghambat ketika diberikan uap atau tidak. Kita lihat apakah ada sekret berlebih atau ada sekret pada lubang hidung pasien. Kalau misalkan ada, bisa kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, setelah itu sebelum kita pasangkan ke pasien, tentu kita harus pastikan dulu ya, kita cek dulu alatnya. Coba pakai stop yang di sana. Nah, kita pastikan dulu apakah alatnya berfungsi dengan baik atau tidak. Kita nyalakan dulu. Oke, kalau misalkan keluar uap seperti ini berarti alatnya berfungsi dengan Baik. Oke, setelah itu kita pasangkan ke pasien. Oke, permisi ya Pak, saya pasangkan maskernya terlebih dahulu. Nah, saat memasangkan maskernya, pastikan dari atas sampai di bagian atas hidung itu semua tertutup. Kemudian kita hidupkan. Oke, Pak izin, ini akan kita pasangkan sampai obatnya habis. Nah, untuk uap yang keluar nanti Bapak silahkan dihirup. Oke. Kemudian saat kita misalkan memberikan tindakan seperti ini ke pasien, jangan ditinggalkan. Jadi tetap kita harus mendampingi pasien. Nah, selain itu, misalkan pasien yang terpasang oksigen, apalagi pasien terpasang oksigen ya, itu jangan ditinggalkan. Biasanya kalau di rumah sakit, selain menggunakan alat nebulizer ini, biasanya kita langsung sambungkan ke sentral oksigen. Yang seperti ini itu alatnya kita lepas, kemudian langsung kita masukkan selangnya, sambungkan. Nanti tinggal kita atur. Biasanya normalnya itu diberikan di atas 5 liter untuk tindakan inhalasi pada pasien. Nah, misalkan setelah kita lihat ternyata obatnya sudah habis, berarti kita hentikan tindakannya. Bapak, untuk obatnya sudah habis ya Pak, jadi alatnya saya matikan dan akan saya lepas. Nah, untuk selanjutnya kita evaluasi ke pasien. Pertama kita bisa lakukan auskultasi dulu. Sebelum auskultasi kita minta pasien untuk batuk efektif. Sudah diajarkan kan batuk efektif? Oke, bagaimana cara melakukannya? Tarik nafas. Tarik nafas, Batuk. kemudian dihembuskan. Tarik nafas pertama, terus yang kedua tarik nafas, kemudian dihembuskan lagi. Nanti yang ketiga baru pasien tarik nafas, tahan 1-2 detik, kemudian minta pasien untuk batuk dengan keras.
Nah setelah pasien melakukan batuk efektif dan ternyata sekretnya sudah ada yang keluar, selanjutnya kita bisa lakukan auskultasi. Kita dengarkan kembali suara nafas pada pasien pada bagian rongga dada. Oke, maaf ya Pak, untuk bajunya saya lepas dulu yang bagian atas, saya lepas sedikit. Oke, bisa tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, oke, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Sampai Oke. bawah sini, Pak. Oke, jadi kita dengarkan sampai di bagian bawah. Nah, normalnya berarti dia terdengar suara nafas apa? Vesi. Tapi biasanya kalau misalkan masih terdapat sekret, berarti di salah satu bagian yang kita dengarkan tadi ada suara nafas tambahan. Oke, baik Bapak, untuk tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Oke, misalkan pasien mengungkapkan bahwa pernapasannya sudah lebih lega, misalkan. Oke. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai. Untuk selanjutnya kalau misalkan ada keluhan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, nanti boleh hubungi kami di nurse station. Oke, setelah itu kita kembalikan pasien ke posisi semula. Boleh kita tanyakan ke pasien, Bapak untuk posisinya mau seperti ini atau mau berbaring seperti tadi? Oke, biasanya kalau pasien sesak, mereka akan lebih memilih untuk semi collar karena itu akan lebih nyaman. Oke, setelah itu kita tinggalkan pasien, buka privasi, buka sampirnya kembali kalau misalkan pasien nyaman dan seperti itu. Buka handscoon, cuci tangan, dan jangan lupa dokumentasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini?